Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haula Wulansari. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sirah nabawiyah, yakni yang mengisahkan tentang kisah-kisah Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan mengangkat tema yang berkaitan tentang wahyu pertama kali turun dan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Mungkin beberapa sudah banyak dan mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang kisah ini. Namun saya akan mengulas kembali kisah-kisah Nabi Muhammad saat pertama kali menerima wahyu. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Wahyu pertama kali turun dan pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nah, waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berusia 40 tahun, beliau sering menyendiri dan menghindar dari kehidupan hingar-bingar duniawi serta menghindar dari kehidupan kaumnya yang saat itu masih banyak sekali melakukan maksiat dan perbuatan yang nista. Dengan berbekal beberapa makanan dan air secukupnya, beliau sering menyendiri dan pergi ke Gua Hira yang jaraknya kurang lebih 2 mil dari kota Mekah. Nah, dalam kesendirian tersebut, Nabi Muhammad SAW sering menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bermunajat, mengingat, merenungi betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta dan segala ciptaan yang telah diciptakan Allah. Hal demikian tentunya telah ditakdirkan oleh Allah dan telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai awal mulanya Nabi Muhammad akan diangkat sebagai Rasul utusan Allah. Karena akan diangkat menjadi utusan Allah, maka Rasulullah dikehendaki oleh Allah untuk menyendiri di Gua Hira agar hatinya selalu senantiasa bersih dan dihindarkan dari kotoran-kotoran dan hingar-bingar kehidupan dunia yang penuh maksiat pada zaman itu. Tentunya hal tersebut tidak terjadi dalam waktu yang pendek ya. Rasulullah menyendiri di Gua Hira itu terjadi dan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum akhirnya tugas kerasulan itu turun. Setelah sekian lama, Nabi Muhammad SAW melakukan halwat, yaitu menyendiri di Gua Hira, dengan selalu membersihkan hatinya dari hingar-bingar duniawi dan selalu mengingat betapa besarnya kuasa Allah, merenungi betapa kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Akhirnya Allah memberikan kemuliaan, yakni dengan mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Ramadan, tepat di mana Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun dalam hitungan Hijriah. Dalam peristiwa tersebut, peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali dan diangkat menjadi Rasul menjadi sejarah yang penting bagi umat Islam. Sejak saat itulah tahun kenabian pula dihitung. Kejadian wahyu pertama kali turun yakni dengan hadirnya malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memeluknya sebanyak 3 kali. Nah, setiap kali memeluknya, malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Seraya memeluk Nabi Muhammad. Untuk 2 kalinya, malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah," sambil memeluk Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah," sambil memeluk Nabi Muhammad SAW. Setiap kali itu pula Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak dapat membaca."
Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keletihan sekali serta takut dan panik menghantui dirinya. Lalu setelah itu pula malaikat Jibril berkata dan membacakan wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian malaikat Jibril pergi meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahyu pertama kali turun yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian setelah malaikat Jibril pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah merasakan hawa yang sangat takut dan panik sekali, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk kembali ke rumahnya dengan keadaan badan yang gemetar. Lalu beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dialami akan mencelakakannya. Setelah masuk rumah, Nabi Muhammad SAW langsung menuju kamar beliau dan masuk menemui Khadijah. Seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Lalu Khadijah radhiyallahu anha tidak berani mengatakan apapun kepada suaminya, sehingga beliau memilih duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelimutinya serta menunggu dengan keadaan yang tenang. Khadijah segera menyelimutinya, lalu hilanglah ketakutan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menceritakan kepada istrinya yang setia apa yang terjadi di Gua Hira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya." Lalu Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya seraya berujar, "Kalla, wallahi ma yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim, wa tahmilul kul, wa taksibul ma'duma, wa tuqrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haqq." Tidak sama sekali ya Rasulullah, dia Tuhanmu tidak akan menghinamu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakan dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu dan suka menolong dalam kebaikan. Lalu setelah itu, Khadijah bersama Rasulullah SAW pergi ke rumah pamannya, yakni Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Orangnya sudah renta, lagi buta. Sesampainya Rasulullah dan Khadijah di rumah Waraqah bin Naufal, lalu Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi. Namun mendengar hal tersebut, Waraqah tidak ketakutan, malah tampak gembira. Seraya Waraqah berkata kepada Rasulullah dan Khadijah, "Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Engkaulah Nabi umat ini. Namun sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Apakah mereka akan mengusir aku? Ya, tidak ada seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali dia akan dimusuhi. Seandainya aku mengalami saat hal itu terjadi, aku akan membelamu sungguh-sungguh." Jelas Waraqah. Namun, ternyata Waraqah bin Naufal meninggal dunia ketika wahyu sempat terputus beberapa lama setelah wahyu pertama. Nah, setelah kejadian tersebut, setelah wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, selang beberapa lama tidak turun lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada
malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut membuat Rasulullah merasa khawatir, gelisah, dan takut. Namun Allah sengaja memberikan jarak antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang berikutnya. Hal tersebut agar Rasulullah tenang, merenungi bahwa kejadian itu benar-benar nyata dan Nabi Muhammad SAW sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya. Hingga kemudian pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, beliau mendapati suara yang aneh, dan setelah beliau telusuri ternyata suara tersebut berasal dari langit. Beliau melihat sesosok malaikat Jibril yang dahulu menemuinya di Gua Hira sedang duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad kembali merasakan takut yang sangat luar biasa sehingga beliau terjatuh di tanah. Lalu beliau pun bergegas pulang untuk menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid, dan beliau berkata kepada istrinya tersebut, selimuti aku, dan selimuti aku. Lalu Khadijah pun menyelimuti Nabi Muhammad SAW untuk wahyu yang kedua kali turun ini. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, itulah wahyu kedua yang Allah turunkan, yakni Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan diturunkannya ayat ini, maka tugas Rasulullah SAW semakin jelas, yakni untuk menyeru umatnya agar mengagungkan Allah Ta'ala dengan beribadah serta tunduk pada segala perintah dan ajarannya. Sejak saat itulah turun wahyu-wahyu berikutnya dan menandai dimulainya sebuah perjuangan jihad tanpa henti untuk mendakwahkan serta menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama dan pengangkatan beliau menjadi utusan Allah. Sejak saat itulah perjuangan jihad dalam berdakwah mengembangkan ajaran Islam dimulai. Nabi Muhammad SAW tidak takut dimusuhi oleh kaum-kaumnya, oleh masyarakat Arab pada saat itu demi mengajarkan agama Islam. Seandainya dulu tidak terjadi hal tersebut, maka saat ini Islam tidak akan ada. Wahyu yang pertama dan kedua turun dan berlanjut wahyu-wahyu setelahnya, dan sekarang alhamdulillah sudah dibukukan menjadi Al-Quran yang berjumlah 30 juz yang menjadi pedoman hidup bagi agama Islam dan kaum muslim di dunia. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.